Jadi ini cerita istri dulu ya. Yang istri yang kemarin gitu ya. Jadi istri lahiran di Diana kan dia lahirannya. Lahiran di Diana itu saya temenin Tat. Jadi kayak apa ya, kayak satu doa yang seumur umur langsung diijabah Tat. Lahirnya normal, tapi kondisinya tanpa napas. Sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit ya kan. Dibawa ke rumah sakit itu istri nggak ngeliat. Istri nggak ngeliat. Dan apa ya, sampai rumah sakit nggak begitu mengunjung membaik. Sampai 1:30 ngeliat anak itu di dalam inkubator ngeluarin busa. Ngeluarin busa terus. Sampai akhirnya saya kasihan lihat anak ya kan. Baru lahir di dunia, baru terjun mau menjalani kehidupannya, udah kenal jarum suntik ya kan. Udah kenal yang namanya alat-alat rumah sakit lah, tajam, yang tajam-tajam. Jadi saya pulang 3:30 gue pulang tuh. Jam 4 azan subuh Tat. Saya merenung, istri masih ada di klinik Diana. Jadi merenung. Jadi 3:30 azan subuh, azan subuh lah. Sholat saya, nggak tahu kenapa saya tiba-tiba sholat ya kan. Saya sholat, saya angkat tangan, itu mungkin salah satu sholat saya yang paling khusyuk kali ya. Jadi saya sholat, saya minta sama Allah, ya Allah, kalau memang saya dikasih kepercayaan untuk merawat anak ini ya, tolong selamatin gitu ya, jangan siksa dia gitu kan. Kalau memang saya belum dipercaya untuk merawat anak, tolong ambil dan jangan sakitin anak saya gitu kan. Saya udah minta, saya ucap salam, telepon masuk. Mertua gue telepon Ki, Puan sudah udah nggak ada. Seumur umur baru merasa kayak doa itu dijabah. Doa itu langsung dijabah. Jadi pertanyaan saya sampai sekarang ini tuh sebenarnya berbuah baik atau memang berbuah musibah? Itu kayak mungkin saya selalu gambarannya nih kelakuan sama mantan istri ya. Bahkan sampai mantan istri pun berarti itu anak meninggal ya? Meninggal. Sampai bini gua Ki nggak sama sekali pernah nyium anaknya. Tapi sempet ngelihat udah di kuburan. Jadi pas meninggal itu dia nggak dikasih tahu. Jadi begitu dia lahir, pindah ruangan karena kan lahirannya di biru tanpa napas gitu kan. Langsung dipindahin ke rumah sakit. Meninggalnya dia nggak tahu. Cuman waktu itu sempat gua videoin, jadi dia cuma lihat videonya doang. Jadi itu tuh lebih arah kemana sih Tat? Maksudnya lebih arah ke musibah atau lebih ke arah ke apa ya, sebuah doa yang dijabah kan, kalau kita bilang kan kayak rezeki ya. Jadi itu, jadi kalau menurut pandangan saya itu sebenarnya jalan terbaik. Karena Allah punya jalan terbaik untuk setiap hambanya. Maaf, jikalau anak ini hidup, nggak tahu entah ini anak akan menjadi musibah buat bapaknya atau enggak bakal jadi masalah buat bapaknya, ibunya, atau buat ibunya, atau memang ini anak bakal bikin malu keluarganya, sehingga Allah sayang kepada kita, Allah ambil, masih baik. Kenapa? Supaya ini anak enggak diliputi dosa. Artinya gini, makanya
untuk kepada Allah, maaf, jangan sampai kita itu berburuk sangka, nggak baik itu. Karena Allah itu selalu memberikan yang terbaik buat hamba gitu. Karena menurut kita, ya Allah, saya pengen anak, ketika Allah belum ridho nggak bakal dikasih gitu. Karena Allah lebih tahu. Jadi itu mungkin salah satu bersyukur juga, bukan Tat? Jadi kayak satu sisi itu musibah, dan satu sisi kita merasa bersyukur Allah lebih tahu ke depan jalannya kita itu seperti apa. Gitu. Jadi intinya gini, makanya untuk sebuah pembuktian dalam hidup, kalau Anda pengen tahu yang namanya kenyataan, gini, ilmu yang paling nyata itu apa? Yakin. Ketika kamu yakin anak ini lahir ke alam dunia memang terbaik buat kamu, kamu harus yakin dia harus hidup. Kalau toh ini bukan memang terbaik, Allah lebih tahu. Ilmu yang paling nyata adalah keyakinan, ilmu yang paling ajaib adalah bersyukur gitu. Dan ilmu yang paling kuat adalah Doa. bersabar. Oh, bersabar. Sabar. Ya dihina, mau di itu. Toh kalau kita bersabar mah anteng Tengah aja ya. ya sabar lah. Iya. Gitu. Makanya kalau pengen jadi orang kuat, sabar. Ya. Kalau pengen isinya pengen mendapatkan selalu keajaiban, bersyukur. Kalau pengen banyak keajaiban dalam hidupmu, maka perbanyaklah bersyukur. Tad, saya mau nanya nih. Ya. Sekarang kan maraknya musim ini nih, judi online tuh. Iya. Marak judi online. Iya. Nah, ketika kita main judi online dan terus kita menang, itu salah satu rezeki dari Allah juga apa bukan itu? Dan terus itu emang hasil kemenangan kita itu ketika dipakai itu halal apa haram? Yang jelas kan haram. Cuma Yang bercampur sama rezeki kita yang ada. Contoh, misalnya begini. Kita punya uang, saya misalnya punya uang 100.000. Ketika saya main judi online, kita dapat 300.000. Yeah. Uang saya kan jadi 400.000. Yeah. Nah, kita campur ke dompet. Yang 100.000 itu ke bawah haram apa enggak? Ini susu. Yang ini anggur merah. Ya. Ah. Coba tuh. Kira-kira nih menurut kamu Iya. gimana ini hukumnya? Ini ikut ke anggur merah enggak? Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Enggak kan nggak disatuin. Masih beda gelas. Iya. Saya pengen nanya. Uang 100.000 nih dapat judi online. Iya. Umpamanya uang yang di rumah 500.000. Iya. Ya. Ya ambil aja yang judi online. Yang di rumah. Nih. Beliin apa? Ini penyakitnya di sini. Yang 500.000 itu berarti. Bukan yang dapat judi online Yang dapat judi 100.000. online 100.000. Nih, 100.000. Ini yang 500.000 uang kita. Iya. Kan yang jadi pertanyaan, ini yang ditakutkan itu apa? Takut Haram semua. semuanya. Iya. Ya udah, simpel aja sih. Ini anggur merah, Iya. ini susu. Iya. Udah pisahin nih. Anggur merah itu buat setan, susu buat kita. Justru maksudnya itu duit halalnya ini dipakai modal, Tat. Oh. Duit halalnya ini yang dipakai modal. Itu maksudnya. Oh, Jadi paham. misalkan punya duit 500.000 ya Iya. kan. Iya. 500.000 ini kita pakai depo. Nah, menanglah 300 jadi 800. Iya. Yang 500 ini hukumnya apa? Halal atau haram? Haram. Jelas haram ya. Karena meskipun itu hasilnya halal, Iya. kita pergunakan dan itu dapat Iya. kemenangan berapapun nominalnya itu haram. Haram. Satu lagi, Tad. Ketika kita dapat judi online, kita dapat judi online 500.000. Uangnya itu enggak kita makan. Iya. Uangnya itu kita sedekahkan. Iya. Itu kita dapat pahala atau tidak? Kalau untuk urusan itu ya,
Dari perkara haram disedekahin, wallahu alam. Itu tinggal kita kembalikan kepada Allah. Ya. Mungkin dalam sisi kebaikan dapat, mungkin, tapi kalau dalam sisi hukum, ya nanti itu harus direvisi dulu lebih dalam karena bahaya. Karena apa? Saya nggak mau sampai menimbulkan pro dan kontra. Iya. Artinya perkara haram ketika dibawa ke baik jadi hal nggak bisa kayak gitu. Terus ini Tat, mungkin banyak nih teman-teman di media sosial Tat. Ya. Banyak yang pada nanya nih Tat. Ya. Bagaimana sih Bang caranya kita berhenti berjudi? Untuk awal yang harus kita lakukan tuh seperti apa dulu gitu Ya. kan? Langkah-langkahnya gitu. Langkah-langkahnya gampang. Kalau kata Pak Gus Dur itu simple. Simple. Ngapain repot? Salaman sih sama saya. Doa supaya kita ini bisa berhenti judi. Ikutin ya. Netizen pun bila perlu ikutin. Ya ikutin ya teman-teman ya. Ini gue sebagai perantara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksakeun. Iya, cuman itu kuncinya. Jadi Artinya gini, paksakan kau ingin berhenti, paksain. Itu kuncinya. Mau berguru kemanapun tidak ada ilmu untuk kita berhenti terkecuali dengan satu ilmu, paksain. Ya kembali lagi ke diri kita sendiri berarti ya. Iya. Ini udah gini simpel sih. Kalau kalian ada surga, ada neraka, ada kebaikan, ada keburukan. Ketika kalian jadi penjudi, kalian depo 500.000, saya minta kalian sedekah ke anak yatim fakir miskin 500.000, beres perkara. cakep. Nah, tuh. Ya buat teman-teman yang pada pengen berhenti judi, mending dialihin ya. Iya, Tat, ya. enggak kan tadi saya bilang. Artinya gini, kunci supaya kita berhenti judi cuma satu, ilmunya. Paksakan. Allahumma paksain. Itu simpel perkara. Jadi lu orang paksain diri lu cari kesibukan, lu alihin pemikiran lu tentang depo. Gua yakin lu pasti bisa. Sama gue juga dulu seperti itu.